mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pemerataan. Memilah-milah skala prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur berdasarkan wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan wilayah, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya pembangunan infrastruktur dianggap terpusat di Pulau Jawa. Tetapi sekarang sudah merata ke seluruh Indonesia, salah satunya Pulau Sulawesi. Di antaranya yang sedang pesat ada di Kabupaten Maros, kabupaten yang mempunyai peran penting terhadap pembangunan di Kota Makassar, karena terdapat infrastruktur transportasi udara terbesar di kawasan Indonesia Timur. Sebagai sarana pendukung, Balai Pelaksana Jalan Nasional 13 Kementerian PUPR membangun Jalan Elevated Road atau Jalan Layang Maros-Watampone. Akses jalan ini akan memudahkan arus mobilisasi dalam menunjang roda perekonomian di setiap wilayah agar dapat berkembang. Lantaran selain menanjak dan tikungan ekstrim, jalan existing juga sempit. Jalan Layang Maros-Watampone akan menurunkan potensi kecelakaan dan memperpendek waktu tempuh, sehingga akan sangat mendukung transportasi logistik menuju lintas tengah dan lintas timur Pulau Sulawesi. Panjang jalan layang yang dibangun sejak 2015 ini 314 meter dengan lebar 11 meter. Pembangunan oprit dan jalan pendekat sepanjang 413 meter dan pelebaran jalan sepanjang 2 km. Untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan dari reruntuhan dan serpihan batu, Kementerian PUPR memasang jaring yang memiliki kekuatan hingga 17 ton di sisi tebing. Pembangunan jalan layang ini dilakukan kontraktor PT Wijaya Karya bekerjasama dengan PT Hutama Karya. Itu belum jadi ini jembatan layang, Pak. Macet sekali. Macet sekali, biasa macet tengah malam sampai pagi. Kalau ketemu mobil keret sama mobil keret. Di Sulawesi Tenggara, pokoknya dari Sulawesi semua ini lewat sini semua, Pak. Jadi dampaknya itu di jalan di sini, Pak, yang kendala. Kita biasanya ada ketiduran, Pak, di jalan. Malah kalau kita mendaki ada macet di jalan itu, ada mobil-mobil tronton yang macet di jalan. Itu kita rasa bersyukur, Pak, adanya jembatan-jembatan begini. Saya ini, Pak, sudah berterima kasih sama pemerintah ini karena ini pembangunan sudah jadi. Mobil lagi tidak macet lagi. Terbangunnya Jalan Layang Maros dengan menggunakan teknologi segmen 1 yang menghubungkan Maros dengan Watampone di antara hutan kars, diharapkan dapat memangkas jarak tempuh jalur logistik menuju Pelabuhan Bajo. Ini merupakan salah satu jalur Trans Sulawesi lintas tengah menghubungkan dari Makassar, Maros ke Pelabuhan Bajo yang menuju ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Rangkaian dari elevated ini sesuai dengan fungsi atau tujuan kita membangun, di mana kondisi di poros ini masih banyak tikungan-tikungan atau tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Itu diharapkan simultan dengan segmen-segmen berikutnya. Jadi direncanakan di Kabupaten Maros sendiri itu ada 5 segmen. Kemudian di masuk wilayah Bone ada satu segmen lagi. Jadi diharapkan segmen-segmen berikutnya ini bisa dilanjutkan pembangunannya, sehingga tujuan untuk bisa mempercepat arus transportasi khususnya logistik ke Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa terwujud. Jalan layang ini membuat waktu tempuh dari Makassar menuju Watampone lebih pendek, lantaran jarak tempuh terpangkas menjadi 166 km.
dibandingkan sebelumnya yang harus memutar melalui jalan lintas selatan Sulawesi dengan jarak 350 km. Selain menunjang kegiatan perekonomian, jalan layang akan memudahkan wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Maros. Di Kabupaten Maros sendiri terdapat tempat konservasi atau taman nasional yang dikelola Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarung. Taman ini merupakan salah satu destinasi wisata yang menyuguhkan wisata alam berupa lembah Bukit Kapur dengan vegetasi tropis. Juga beberapa lokasi wisata seperti air terjun Goa yang merupakan habitat beragam spesies. Taman nasional ini juga menyandang nama The Kingdom of Butterfly karena terdapat beragam spesies kupu-kupu yang dilindungi serta memiliki bentangan kars kedua di dunia setelah Cina. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidrolik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Pulau Sulawesi berbenah,
dari ujung selatan hingga utara, pembangunan infrastruktur digenjot untuk pemerataan. Pemerataan mencakup semua sektor, yakni perekonomian, termasuk pariwisata di Sulawesi Utara. Seperti di Manado, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT Jasa Marga. PT Jasa Marga membawahi langsung PT Jasa Marga Manado Bitung membangun infrastruktur jalan tol penghubung antara Manado dengan Bitung. Jalan tol ini memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung yang sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 1,5 jam, kini hanya memerlukan waktu 40 menit hingga 50 menit saja. Jalan tol sepanjang 39 km ini terdiri dari 2 paket pekerjaan. Paket pertama sepanjang 14 km terbagi atas seksi 1A Manado Sukur sepanjang 7 km dan seksi Sukur Air Madidi sepanjang 7 km. Selanjutnya paket 2 sepanjang 25 km terbagi atas seksi 2A Air Madidi Danau Wudu sepanjang 11,5 km dan seksi 2B Danau Wudu Bitung sepanjang 13,5 km. Saya Jos Manurung, saya Direktur Utama dari PT Jasa Marga Manado Bitung, di mana perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Jasa Marga yang terdiri dari 3 pemegang saham, yaitu Jasa Marga, PT PP, dan PT Wika. Nah, saat ini kami sedang ditugaskan untuk membangun tol Manado Bitung sepanjang 25 km dan 14 km dibangun oleh pemerintah. Nah, untuk pembangunan ini sudah dimulai sejak tahun 2016. Pembebasan tanah sampai saat ini sedang berjalan terus, dan untuk seksi 2A dari ruas kami sudah selesai sekitar 99% untuk pembebasan tanah. Sedangkan di 2B, pembebasan tanah hingga saat ini mencapai 78%. Nah, untuk konstruksi diperkirakan untuk 2A selesai Oktober tahun ini, tahun 2019. Sedangkan seksi 2B yang sampai Bitung itu diperkirakan konstruksi selesai TW2 2020. Kenapa? Karena memang kami masih menemui kendala dalam pembebasan tanah di wilayah Bitung. Namun kami terus melakukan koordinasi dengan Balai Jalan maupun dengan PPN, P2T, dan PPK Lahan agar masalah lahan ini dapat segera diselesaikan. Sehingga tol Manado Bitung ini kami harap dapat segera dioperasikan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pengembangan ekonomi di wilayah Sulawesi Utara. Jadi jalan tol Manado Bitung itu menghubungkan dari kota Manado ke arah Bitung sepanjang 40 km. Kami di Satker Pembangunan Tol Manado Bitung bertugas untuk porsi pemerintah sepanjang 14 km. Kami ada 2 PPK, yang pertama PPK APBN 7 km dan PPK APBN 7 km. Saat ini progres untuk porsi pemerintah sudah sebesar 94%. Untuk porsi APBN sudah selesai 100% dan kami sekarang sedang mengejar target untuk penyelesaian porsi loan di 7 km pertama. Saat ini kami ada 3 jembatan lagi yang belum selesai, sedang kami kejar untuk target di bulan September nanti bisa selesai. Dari 14 km ini kami membangun kurang lebih ada 8 buah jembatan, kemudian juga ada 3 overpass dan main road kurang lebih 14 kilo. Saat ini semua sudah hampir selesai, mudah-mudahan target September akan tercapai. Memang ada terkendala terkait sekarang kondisi musim panas, itu kondisi angin cukup tinggi. Nah, kami sekarang lebih kepada safety supaya target tetap tercapai, tidak terkendala. Saat berkunjung, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Tol Manado Bitung merupakan bagian proyek strategis nasional atau PSN. Bertujuan untuk mengurangi biaya angkutan logistik yang berasal dari Pelabuhan Internasional Bitung. Keberadaan tol ini juga akan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung. Dan tol tidak hanya terkoneksi untuk pelabuhan dan KEK Bitung serta Tanjung Pulisan Likupang saja.
Akan tetapi juga sebagai pendukung kawasan strategis pariwisata nasional, KSPN Manado Bitung Likupang termasuk akses ke Pulau Lembeh. Jadi tol Manado Bitung lapangannya masih kurang 13 kilo yang belum pembebasan, tapi proses berjalan. Tadi saya sudah perintah Jasa Marga Budirut untuk secepatnya itu bisa diselesaikan. Kemarin kan sudah sampaikan akhir tahun lah, gitu. Tapi ternyata Budirut kelihatannya minta mundur. Karena yang 13 kilo tadi, ya. Mungkin maksimal mungkin Maret April lah. Insya Allah Maret April. Manado ke Bitungnya, nanti belok ke kanan ke KEK-nya, beda lagi, beda. Bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri. Karena pariwisata nanti yang di Pulau Lembeh. Nah, itu nanti menjadi titik pariwisata baru di Bitung. Meskipun dukungan industri, terutama industri perikanan, kan, dan juga KEK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan. Ini adalah men-trigger agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Bitung, itu industri yang ada di Bitung, KEK yang ada di Bitung berkembang. Tanpa ini sulit. Mudah dianggarkan di saya kemarin udah ngomong 2020 dimulai, kok masih tanyakan lagi anggarannya dana. Tanggapan positif pun diungkapkan masyarakat Sulawesi Utara. Sebelum saya menikah, saya dulu kerja di Jawa, di Jakarta. Saya melihat di Pulau Jawa jalan tolnya ya besar-besar dan panjang lah. Terus saya mikir kapan saya di kota saya ada jalan tol. Dan ya sekarang terjawab semua semenjak dari tahun 2015 udah mulai pekerjaan jalan tol di provinsi kami Sulawesi Utara, jalan tol Manado Bitung. Dan ya bertepatan rumah saya di Bitung berdekatan dengan jalan tol. Sekarang ada di gerbang tol yang ada di Air Madidi, memberikan apresiasi sangat baik, terutama untuk pembangunan tol yang sudah selesai. Untuk sejauh ini oleh pemerintah sudah menyelesaikan lewat pembangunan proyek jalan tol yang menghubungkan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Menurut pengalaman saya, untuk sebelum-sebelumnya mungkin untuk perjalanan Manado Bitung itu sangat macet ya, apalagi untuk jalan utama itu banyak dilalui juga untuk kontainer-kontainer mobil-mobil besar. Lamanya untuk ke Bitung dari Manado itu cukup memakan waktu. Tapi untuk ada wacana saat ini telah dibangun jalan tol Manado Bitung, saya harap itu dapat membuka akses dan lebih memudahkan kami jika ada urusan atau ingin ke Bitung ya dengan waktu yang mungkin lebih singkat lagi, tidak seperti untuk jalan pada saat ini. Untuk manfaatnya juga sangat bagus untuk kami para pengguna jalan, terutama saya menggunakan roda 4, pasti akan lebih tidak memakan bahan bakar karena jaraknya yang akan ditempuh tidak terlalu jauh. Yang lain juga saya bisa sampaikan mungkin untuk faktor ekonomi di bidang pemasok barang atau kalau ada ekspor impor, terutama kalau seandainya ada toko yang bahan-bahannya diambil dari pelabuhan Bitung, jika jalan daratnya melalui jalan sekarang kan dia memang sedikit lambat. Dengan harapan ini jika ada jalan tol Manado Bitung mungkin akan lebih cepat dan untuk ekonominya semakin akan lebih baik.
Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Sudah bukan rahasia lagi jika kota Batam menjadi lokasi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Karena itu, Batam dapat mendorong program pemerintah Nawacita, terutama dalam bidang industri dan pariwisata. Pertumbuhannya meningkat pada 2017. Kota Batam yang pertama kali dihuni orang Melayu ini juga memiliki 5 pelabuhan internasional, sehingga menjadi kawasan aktif perdagangan. Jarak kota Batam sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai wilayah kepulauan, Batam mempunyai potensi besar untuk menarik banyak wisatawan mancanegara, serta mendorong pengembangan kota Batam sebagai kota kawasan tujuan investasi. Untuk mendukung itu semua, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur. Salah satunya flyover Laluan Madani di Simpang Jam Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang dipercaya akan meningkatkan kelancaran konektivitas dan memangkas biaya logistik. Serta bagi wisatawan, kelancaran mobilitas juga diperlukan untuk kenyamanan. Mengenai pembangunan flyover Simpang Jam, flyover itu sendiri memakan 3 tahun anggaran 2015, 16, dan 17. Dikontrak di Desember 2015 dan berakhir di Desember 2017. Adapun flyover tersebut menghubungkan dari ruas Simpang Kabil, Simpang Jam ke arah Batu Ampar. Dengan adanya flyover ini, simpang yang dulunya paling macet di Batam yaitu Simpang Jam menjadi tidak macet lagi, menjadi lancar. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari masyarakat, alangkah baiknya flyover Simpang Jam ini kita jaga bersama demi keberlangsungan perekonomian Kota Batam itu sendiri. Flyover Laluan Madani mempertemukan Jalan Sudirman
Jalan Gajah Mada, dan Jalan Raja Hafizabilillah. Pada jam sibuk, setiap harinya melintas lebih kurang 272.000 kendaraan di kawasan Simpang Jam. Pembangunan flyover menggunakan teknologi traveler atau back instinct berjalan. Dengan metode pelaksanaan ini, pada persimpangan masih dapat dilalui tanpa ditutup. Selesainya flyover ini juga menambah cantik dan tertatanya kota Batam. Flyover Laluan Madani mempunyai panjang 460 meter, lebar 32 meter, dan titik tertinggi dari permukaan tanah 9 meter. Terdapat penerapan unsur muatan lokal pada flyover Simpang Jam yang mengakomodir budaya Melayu yang merupakan hasil koordinasi di antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat. Ditempatkan di lampu penerangan jalan pada sisi luar jembatan dan optik. Ruang bawah flyover, pilar jembatan, pagar pilar stainless dengan motif pucuk rebung, atau bisa juga disebut tunas bambu melambangkan kekuatan yang muncul dari dalam. Taman atau landscape dengan tanaman penyerap polutan yang dihiasi bak bunga motif bunga sekaki. Memiliki makna mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan mengandung nilai kesuburan pada rizki. Pembangunan flyover Simpang Jam merupakan salah satu solusi untuk menangani titik kemacetan di Simpang Jam. Akan tetapi pada skala jaringan jalan yang lebih luas, diperlukan adanya pembangunan yang terintegrasi untuk menangani kemacetan secara keseluruhan. Terutama lalu lintas menuju Nagoya atau Batu Ampar dan arah sebaliknya. Dulu sebelum ada flyover ini, sangat macet sekali kota Batam, apalagi tepatnya di Simpang Jam ini. Sangat susah sekali karena macet panjang, banyak yang mengeluh karena belum adanya pembangunan ini. Semenjak ada flyover ini, para pekerja dan pelajar pun semakin gampang dan jarang kali ada kemacetan di Simpang Jam ini. Dulunya jalan itu susah sekali. Semenjak ada jembatan over itu lancar semuanya. Sampai sekarang alhamdulillah lah, bantuan dari pemerintah sampai sekarang semua lancar.